Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbil alamin hamdan yaliqu bi jalalihi wa kamalihi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Profesor Dr. Tabrani, Bapak dan Ibu jamaah Masjid Quba Rumah Sakit Profesor Dr. Tabrani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang mana telah memberikan kepada kita limpahan nikmatnya sehingga kita masih berkumpul, sehingga kita masih merasakan bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini insyaallah kami akan membawakan judul Jamaah 5 waktu. Salat fadilah salat berjamaah 5 waktu beserta keuzurannya. Fadilah salat jamaah 5 waktu sangat banyak sekali di dalam nas-nas yang kita temukan, ya baik itu di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum, dalil daripada melaksanakan kewajiban melaksanakan ibadah sholat fardu secara berjamaah kita temui di dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah oleh kalian sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta dengan orang-orang yang rukuk. Di dalam ayat ini dikatakan Allah Subhanahu wa taala warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian beserta dengan orang-orang yang rukuk. Maksudnya, dan salatlah kalian beserta orang-orang yang salat. Nah, di sini maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah salat fardu secara berjamaah, ibadah salat wajib secara berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah sholat fardu secara berjamaah. Banyak sekali ditemukan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Sholat adalah tiang agama. Nah, idza soluhat, maka apabila ibadah sholat itu baik, maka ibadah yang lainnya juga akan mengikuti yang baik. Ibadah yang lainnya akan menjadi baik ketika ibadah sholatnya sudah baik. Nah, ketika ibadah sholatnya masih belum baik, maka ibadah yang lainnya mengikut menjadi yang tidak baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man tawaddoa fa'asbaghal wudu, thumma ata ila sholatil maktubah, au fil jamaah au fil masjidi, ghafarallahu lahu dzunubah. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan kepada kita untuk sholat secara berjamaah. Sholat merupakan rukun daripada Islam, ya. Bunyal Islam ala khamsin, ya. Salah satunya adalah sholat, wa iqamis sholat. Nah, sholat ini adalah merupakan rukun Islam. Jadi kewajiban kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu ini hukumnya mutlak wajib.
Nah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Karena di dalam sholat berjamaah itu sangat banyak fadilah-fadilahnya. Ya, seperti yang di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tadi, man tawaddoa fa asbaghal wudu, barang siapa yang dia mengambil air wudu, fa asbaghal wudu, lalu kemudian dia menyempurnakan wudunya, tsumma masya ila sholatil maktubah, kemudian dia berjalan untuk melaksanakan sholat-sholat yang wajib, maka Allah Subhanahu wa taala akan ghafarallahu lahu dzunubah. Tsumma masya ila sholatil maktubah wa fil masjidi au fil jamaah. Nah, kemudian dia pergi untuk melaksanakan sholat yang wajib, lalu kemudian dia melaksanakan sholat wajibnya secara berjamaah, ghafarallahu lahu dzunubah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang melaksanakan sholat fardu secara berjamaah, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang yang melaksanakan ibadah fardu, ibadah sholat yang 5 waktu secara berjamaah. Nah, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengampuni dosa orang yang melaksanakan sholat fardu secara berjamaah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menghitung langkah-langkah orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Allah Subhanahu wa taala menghitung langkah yang pertama, ya, langkah yang sebelah kaki. Allah Subhanahu wa taala menghitung rahmat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat pada sebelah kakinya. Kemudian sebelah kaki yang lain Allah Subhanahu wa taala mengangkat dosa-dosa orang yang melaksanakan ibadah secara berjamaah. Dari langkahnya saja dia keluar untuk melaksanakan sholat berjamaah, Allah Subhanahu wa taala sudah hitung. Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala sudah menghapus dosanya. Hal ini yang terdapat di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala anhuma. Idza tawaddaa fa ahsanal wudu tsumma atal masjid. Apabila salah seorang dari kalian yang ingin berwudu, kemudian atal masjid, kemudian dia mendatangi masjid, maka la yanhazihu illa shalah, tidak ada yang mendorong dia untuk melangkah tersebut kecuali untuk melaksanakan sholat. Falam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah, maka tidaklah salah satu langkahnya itu rufi'a lahu darajah, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya dengan langkah yang satu. Kemudian wa khutta biha khoti'ah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa dari langkah yang satu. Nah, ketika kita melangkahkan kaki, maka ada 2 langkah, kaki yang kanan dan kaki yang kiri. Nah, kaki yang kanan Allah Subhanahu wa taala rufi'a lahu darajah, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat. Kemudian langkah kaki yang kiri Allah Subhanahu wa taala mengatakan hutta biha khoti'ah, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa dari kaki yang sebelah kiri. Nah, dari langkah saja Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Lalu kemudian setelah sampai di masjid, ya, setelah sampai di masjid, dari langkahnya saja Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat derajat dan menghapus dosa. Ketika sampai di masjid, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal malaikatu yusalluna alaih, para malaikat mendoakan orang yang melaksanakan sholat berjamaah, yang ingin melaksanakan sholat berjamaah tersebut. Apa doa malaikat? Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah dosanya. Allahumma arhamhu, ya Allah berikanlah rahmat kepadanya. Ya Allah kasihanilah dia. Kemudian Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah taubat orang yang ingin melaksanakan sholat secara berjamaah. Nah, jadi dari pertama tadi dosa diangkat, ya, kemudian derajat pahala dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian
pahala, derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai di masjid, para malaikat mendoakan, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunilah dosanya. Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmatilah dia. Allahumma tub alaihi. Ya Allah, terimalah taubat orang tersebut. Nah, ini fadilah orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Jadi bukan hanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, bukan hanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya, tetapi malaikat juga ikut mendoakan orang-orang tersebut. Oleh karena itu, mari kita ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat berjamaah hanya semata karena Allah Azza wa Jalla. Nah, bagaimana dengan orang yang enggan melaksanakan sholat berjamaah? Di dalam surah Al-Qalam dikatakan Allah Subhanahu wa taala ayat 42 dan 43, "Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un." Pada hari yang dimana betis disingkapkan. Nah, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan yauma yukshafu an saqin. Nah, makna dari hari yang mana betis disingkapkan ini adalah yakni yaumul qiyamah, hari kiamat. Pada hari kiamat, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi. Nah, pada hari kiamat nanti akan diperintahkan ya kepada kita untuk melaksanakan sujud. Fala yastati'un. Namun mereka tidak mampu melaksanakan tidak mampu melaksanakan sujud. Nah, kenapa mereka tidak mampu melaksanakan sujud? Khasyi'atan absaruhum. Nah, pandangan mereka terbawah, maka pandangan mereka langsung terhina. Tarhaquhum dhillah, pandangan mereka langsung hina. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka? Tarhaquhum dhillah wa hum yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Wa yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Nah, ketika mereka di dunia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sujud. Nah, makna untuk melaksanakan sujud di sini adalah untuk melaksanakan sholat. Nah, sementara mereka dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sejahtera, lalu mereka enggan untuk menerima panggilan Allah Subhanahu wa taala. Namun di hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sujud, dia tidak akan mampu untuk bersujud dikarenakan ketika di dunia dia enggan untuk mendengarkan, untuk langsung datang kepada masjidnya Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan azan, untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Maka nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan izin kepada orang tersebut untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara pada hari kiamat kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ancaman bagi orang yang enggan melaksanakan sholat secara berjamaah. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga akan membakar rumah orang-orang yang enggan melaksanakan sholat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada salah seorang sahabatnya untuk mengumpulkan kayu bakar. Untuk apa? Untuk membakar rumah-rumah orang yang enggan melaksanakan sholat secara berjamaah. Jadi sholat secara berjamaah memang hukumnya adalah sunnah muakkadah, ya sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di dalam sunnah muakkadah tersebut ada juga ancaman bagi orang yang enggan melaksanakan sholat berjamaah, yaitu mereka akan kaku nanti ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk sujud. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengancam untuk membakar rumah orang-orang yang enggan melaksanakan sholat secara berjamaah. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Semoga ini terhindar dari kita dan kita di dalam bulan suci Ramadan ini semakin terus-menerus istiqomah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka di luar bulan suci Ramadan akan terbiasa kita sering melaksanakan sholat fardu secara berjamaah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan.
Bila ada yang salah kami mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.